Banyak orang yang selalu gagal dan gagal dalam menjalankan bisnis. Kenapa banyak orang yang tidak pernah berhasil untuk memajukan bisnisnya? Kira-kira apa penyebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi inspirasi tentang kenapa bisnis selalu gagal dan gagal. Nah, kira-kira apa saja penyebabnya? Baik, Sobat Jejak Entrepreneur, sebelum kita mulai video ini, saya ingin mendoakan kepada Anda semua yang selalu menyimak channel ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, kelimpahan, keberkahan rezeki, dan kesehatan untuk kita semua. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa usaha atau bisnis yang kita jalankan selalu gagal dan gagal. Ya, tentu kita akan evaluasi satu persatu faktor apa sajakah itu. Baik, faktor yang pertama adalah sebenarnya kita tidak mencintai bisnis kita sendiri. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah gampang bosan terhadap bisnis kita. Baru berjalan beberapa bulan, ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, sudah berhenti. Ya. Kemudian sering gonta-ganti bisnis. Ya, bisnis ini kok nggak cocok ya, ganti lagi bisnis ini. Bisnis ini kok ternyata susah ya, ganti lagi bisnis ini. Ya. Dan ciri yang ketiga biasanya tidak fokus di satu bisnis. Nah, jadi poin yang pertama, ketika kita belum mencintai bisnis kita secara utuh, seperti kita mencintai istri kita sendiri atau mencintai pasangan kita sendiri, maka jangan harap bahwa bisnis kita akan berhasil. Ya, oke, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah tidak adanya inovasi. Ya, jadi selalu monoton. Dari awal buka sampai mungkin bertahun-tahun, kenapa tidak berkembang? Kenapa tidak maju-maju? Kenapa hasilnya cuma segitu-gitu aja? Ya, ternyata yang terjadi adalah tidak ada inovasi. Ya, tidak ada progres dari hari ke hari, tidak ada progres dari waktu ke waktu. Kenapa sebabnya? Karena tidak adanya bisnis plan yang terencana dengan baik, tidak ada roadmap yang terencana dengan benar. Nah, sehingga ketika hal ini terjadi, maka juga jangan berharap bahwa bisnis kita akan semakin maju ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah tidak ada tim yang solid. Nah, apakah bisnis bisa dijalankan oleh seorang Superman? Ya, apakah owner bisnis itu seperti seorang Superman? Tentu tidak bisa. Bisnis yang ingin maju, bisnis yang ingin berkembang, tentu butuh tim yang solid. Nah, kekuatan tim ini menentukan kesuksesan terhadap bisnis kita. Nah, sudahkah Anda mempunyai tim yang solid? Ya, silakan komentar. Ya. Jadi, ketika kita sudah punya tim yang solid, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, ketika terjadi pembagian job yang mungkin sudah jelas, masing-masing tim bisa bekerja dengan sebagaimana mestinya, ditunjang dengan leadership dari ownernya, dari pemilik bisnisnya juga bagus, sehingga tim ini bisa bekerja secara maksimal. Nah, ketika ada tim yang solid, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa bisnis Anda juga akan bisa maju. Tetapi ketika Anda belum punya tim, ya, ketika bisnis owner masih sebagai seorang Superman, maka jangan harap bahwa bisnis atau usaha Anda akan maju dan berkembang. Ya. Kemudian faktor yang keempat adalah kita sering melupakan terhadap customer oriented. Ya. Jadi yang menjadi fokus adalah profit oriented. Nah, ketika ini terjadi, maka ya, customer tidak bertahan lama, tidak ada customer yang loyal. Terjadi sekali pembelian. Ya, misalkan ada pertanyaan gini, kenapa pada waktu buka itu bisnis saya boom, rame, tapi kenapa makin hari makin sepi? Ya,
pada awal buka saya bisa menghasilkan keuntungan yang banyak, tetapi tidak ada repeat order, tidak ada customer yang loyal, tidak ada customer yang balik lagi ke tempat saya. Kenapa? Bisa jadi adalah kita menempatkan customer tidak sebagaimana mestinya, ya. Jadi kita dalam bisnis mungkin yang pertama yang kita pikirkan adalah profit. Benar, tujuan bisnis adalah untuk mencari profit, tetapi jangan dilupakan bahwa yang memberikan profit itu adalah dari customer kita. Nah, ketika kita melupakan peran customer dan melupakan apa yang menjadi hak customer, ya bisa-bisa customer pada kabur, ya. Jadi customer oriented sering kita lupakan, ya. Kemudian yang kelima, ya, bisnis cuma sekedar bisnis, kita lupa membangun brand, ya. Kita sudah tahu kekuatan brand. Orang bersedia membeli suatu produk yang mahal karena kekuatan brand, ya. Dari awal ketika kita sudah mulai memikirkan brand, apa yang menjadi brand di bisnis kita, apa yang membuat customer loyal kepada kita, apa yang membuat customer selalu kembali kepada kita. Nah, kekuatan brand berperan di sini. Nah, maka jangan abaikan faktor membangun kekuatan brand, ya. Brand tidak hanya sekedar logo, brand tidak hanya sekedar nama, tapi ada faktor value yang kuat, ya. Tentu banyak pakar-pakar brand yang ada di tanah air, ada banyak buku branding yang membahas soal itu, ya. Anda bisa belajar sendiri, ya, bagaimana membangun kekuatan brand, dan itu sering dilupakan oleh para pemilik bisnis, ya. Kemudian selanjutnya adalah tidak adanya evaluasi terhadap setiap kesalahan. Bisnis yang ingin maju, bisnis yang ingin berkembang tentu harus selalu melakukan evaluasi dari waktu ke waktu, ya. Terjadi kesalahan, evaluasi, perbaiki, ya. Besok lagi tidak boleh terjadi kesalahan. Nah, ya, jadi mungkin itu beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bisnis kita tidak bisa berkembang, bisnis kita tidak bisa maju-maju, ya. Oke, sedikit ulasan, sedikit review, dan itu menjadi pengalaman pribadi dari saya dan mungkin juga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga bermanfaat, dan salam bangkit dan bermartabat.